Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Junes sudah menjelaskan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Di situ proses pembelajaran diferensiasi itu lebih mengutamakan pada karakter siswa masing-masing. Jadi setiap siswa itu kalau merespon materi itu beda-beda, tidak semua sama. Nah, bagaimana dalam satu proses pembelajaran itu dari setiap siswa yang berbeda-beda itu kita mampu mengajar dan mampu memberikan kebutuhan anak yang berbeda-beda itu. Jadi proses diferensiasi yang dimaksud di sini memang mengakui bahwa pada hakikatnya itu memang anak itu berbeda. Jadi tidak semua siswa mampu menerima materi itu sama. Jadi pada kenyataannya memang pembelajaran berdiferensiasi itu memandang anak dengan berbeda-beda. Nah di sini karena itu guru merespon kebutuhan belajar siswa dengan prinsip-prinsip strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu tadi yang sudah dibahas juga sama Pak Fiat tadi, kurikulum yang berkualitas. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum yang berkualitas itu seperti apa? Nah ini, jadi memang seharusnya kurikulum di sekolah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Penilaian formatif yang dimaksud di sini, penilaian itu bukan hanya kita lakukan di akhir semester. Jadi nilai itu cuma ada ketika kita lakukan ujian semester baru nilainya ada. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi guru itu harus menyusun penilaian itu di setiap proses pembelajaran. Jadi ketika saya mengajar hari ini, ada masalah apa yang timbul di anak-anak yang mereka tidak paham, itu kita nilai. Sehingga pada pembelajaran selanjutnya, saya mengganti anak ini ternyata tidak bisa yang seperti Pak Junes jelaskan tadi, visual, auditori dengan kinestetik. Oh berarti dalam pembelajaran kali ini, yang anak ini tidak bisa kalau secara visual, dia harus pindah di kinestetik. Itu yang dimaksud dengan penilaian berkelanjutan. Jadi penilaian itu tetap kita lakukan untuk mencari tahu anak siswa kita itu maunya itu belajarnya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan asesmen formatif, manajemen kelas yang efektif. Jadi tadi kan Pak Junes sudah sempat menyinggung anak itu bisa berdasarkan tadi minat atau pakai kesiapan belajar boleh atau pakai profil belajar boleh. Tapi kan kesannya seperti kita membeda-bedakan anak kan di situ. Jadi sekalipun kita memberikan materinya itu atau kegiatan yang kita lakukan itu berbeda, tetapi kelas itu harus terstruktur. Kan ketika kita kasih anak tugas dengan kemampuan yang berbeda-beda tadi, dengan profil minat dan kesiapan belajar tadi, hasil atau produk yang mereka hasilkan itu juga harus terstruktur. Tidak boleh asal-asal. Anak saya sudah misalnya yang anak-anak yang kurang paham, tidak boleh. Yang kurang paham, yang memang pengertiannya itu di bawah, itu tetap kita memberikan penjelasannya itu secara terstruktur atau pembelajaran yang di kelas itu tetap harus terstruktur sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Itu kalau manajemen kelas. Selanjutnya, guru membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi lewat komponen pembelajaran berdiferensiasi. Konten meliputi apa yang dipelajari siswa, isi berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Pada aspek ini guru memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa dan kondisi siswa yang disabilitas atau kekurangan yang dimiliki. Ini jelas ya. Jadi konten ini berkaitan dengan tugas apa yang akan kita berikan kepada anak di dalam kelas. Ketika kita sudah mengontakkan anak berdasarkan 3 tadi, bukan cuma 3 ya, sebenarnya kan saya mau tanggapi yang pertanyaan dari Pak ya. Apakah perlu kita membawa anak untuk belajar berdasarkan bahasa menggerak? Kalau memang memberikan itu dapat memenuhi kebutuhan anak, berarti kita boleh melakukan itu. Karena itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Nah, sekarang konten yang kita hadirkan kepada anak itu pasti akan berbeda-beda. Ini berkaitan dengan isi materi. Jadi tidak mungkin saya memberikan materi yang sudah ada sifatnya tantangan kepada siswa yang masih kurang. Jadi itu yang harus kita pilih. Makanya di sini guru dituntut bekerja itu menghadirkan tugas yang akan dikerjakan anak itu pasti akan berbeda-beda. Jadi setiap kelompok yang sudah kita kotakan tadi
kontennya itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak boleh memberikan itu yang sudah siap menerima tantangan, kita kasih lagi kepada siswa yang sebenarnya masih merangkak dari bawah. Jadi kita harus berikan itu berbeda-beda, karena untuk memenuhi kebutuhan belajar tadi. Itu dari isi konten yang dimaksud. Baru yang kedua, nih proses. Nah, proses ini yang paling penting. Jadi di dalam RPP nantinya akan kita susun, itu di situ kita akan lihat diferensiasinya itu di mana. Jadi proses yang kita lakukan, misalnya kita sudah petakan anak berdasarkan yang sudah siap menerima tantangan, yang paham konsep tapi susah mengaplikasikannya, dengan siswa yang kurang. Nah, berarti pemberian guru di siswa yang berbeda-beda itu juga beda. Jadi di kelompok A ini anak-anak yang sudah siap menerima tantangan. Fungsi saya di situ sebagai apa? Jadi saya itu cuma hadir di mereka itu hanya sekedar memantau. Ketika ada yang keliru ya kita bisa keliru itu kita bisa coba perbaiki. Tetapi guru tidak harus ada di kelompok itu. Karena ini siswa yang sudah siap tantangan, mengerti konsep dan paham mengaplikasi. Ketika guru ada di siswa yang paham konsep tapi kurang aplikasi, nah di situ siswa membimbing anak-anak ini untuk sampai dia dapat menjawab soal yang sudah diberikan. Jadi di situ ada fungsi kita membantu dia dan kita mencoba memberikan masukan ketika dia menggunakan konsep ini, jawabannya dapat tidak. Kalau dalam matematika, ketika dia sudah paham itu rumus, mungkin dalam perkalian atau pembagian dia tidak bisa, di situ saya datang untuk hadir coba membantu anak. Nah, itu dalam rumus. Tetapi kalau yang dalam siswa yang dia masih merangkak dari bawah, tidak paham sama sekali, nah kita lebih aktifnya di situ. Jadi kita harus terstruktur bimbing mereka sampai mereka bisa. Nah, itu dalam proses pembelajaran diferensiasi. Di situ kita bantu siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Anak si A yang si C, kita tidak boleh paksa dia sama seperti A. Jadi bukan berarti maksudnya misalnya C ini cuma dapat nilai 50. Kita mau paksa dia dapat nilai 100. Kalau dia tidak bisa ya jangan. Yang penting dari pembelajaran diferensiasi itu anak itu mengalami peningkatan ketika diberikan kebutuhan belajar sesuai yang anak-anak itu bisa. Jadi kita tidak dituntut untuk si C harus sama dengan si A. Jadi ketika kita memberikan kebutuhan anak, intinya anak ini ada mulai peningkatan. Kita bina anak itu sedikit-sedikit. Tidak harus ketika kita masuk hari ini dia ketika kita kasih proses pembelajaran misalnya sudah sesuai dengan kebutuhan, tetapi masih juga belum naik dia punya nilai. Kita tingkatkan itu pelan-pelan. Jadi tidak harus yang harus signifikan harus sampai ke 100. Intinya guru itu boleh bimbing dia sampai dia menemukan peningkatan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Itu kalau dalam kegiatan proses. Empat komponen yang ada disesuaikan dengan kondisi siswa yang diukur dari yang tadi. Jadi 4 komponen yang sudah tadi yang dibaca, konten, proses, dan produk itu disusun dan disesuaikan dengan ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Junet. Kesiapan, minat, dan profil pelajar. Jadi ini ya. Jadi ini sudah masuk di dalam langkah-langkah pembuatan RPP-nya. Yang pertama, satu, tetapkan dulu tujuan pembelajarannya apa. Jadi tadi kan sebelum kita memulai proses dalam pembelajaran, tujuan yang kita mencapai di kelasnya itu apa? Jadi tujuan pembelajarannya dulu apa? Berarti saya harus paham dulu kalau saya mau membawakan tujuan pembelajaran berkaitan dengan balok, berarti apa yang saya butuhkan? Saya bisa ambil balok memang untuk anak-anak yang sifatnya butuh konkret, melihat yang estetik itu. Yang butuh barang-barang yang konkret untuk supaya paham. Berarti bawa itu untuk anak-anak yang tipe kinestetik. Kalau misalnya visual, ya kita tinggal siapkan gambar. Jadi ketika tujuan yang kita di dalam kelas kita sudah paham apa, baru kita siapkan konten dan prosesnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid di kelas.
ini sudah seperti yang tadi. Jadi kita mau pilih mana? Minat, profil belajar atau kesiapan. Tinggal kita pilih di sini, baru kita terapkan di kelas. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan kita gunakan. Bagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwa murid dapat mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ini kan berdasarkan kesiapan yang sudah kita buat tadi, tinggal strategi. Jadi begini ya, strategi berdiferensiasi ini bukan model pembelajaran. Ini cuma strategi yang kita masukkan ke dalam model pembelajaran. Jadi yang model pembelajaran problem based learning, discovery learning, problem project based learning, atau misalnya STAR, Jigsaw, yang punya model-model pembelajaran itu, kita tetap susun seperti itu, yang di dalamnya itu ada strategi diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bukan model pembelajaran. Jadi di dalam model pembelajaran itu ada kegiatan diferensiasinya, baik dalam pemberian materinya atau di dalam tugas yang akan kita berikan ke anak-anak. Itu semua kegiatan diferensiasi. Nah, jadi seperti itu yang Pak Bian tadi, kalau memang dia bisa dibahas udah bahasa daerah dia mampu, kita kasih saja. Yang penting dia terpenuhi kebutuhan belajarnya anak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan satu RPP diferensiasi yang sudah saya buat. Saya pakai problem based learning, baru ini di mata pelajaran matematika. Ini RPP-nya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, yang berkaitan dengan RPP yang satu lembar yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau di RPP yang satu lembar itu kompetensi dasar indikator itu tidak ada. Tidak ada kan? Langsung di tujuan pembelajaran, dia tidak ada yang ini. Nah, kenapa saya buat ada dulu? Karena begini, kita kan baru memulai pembelajaran ini, jadi ada baiknya kita tulis dulu di situ supaya kita paham kurikulum kita mau menuju ke sini, mau jelaskan berkaitan dengan transformasi biometri. Ini supaya alur pemikiran kita itu sejalan yang akan kita susun. Tapi kalau memang kita sudah bisa menyusun RPP berdiferensiasi tanpa harus tulis ini, boleh. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau lihat ini kan saya buat ada 10 lembar. Sedangkan selama ini dari kementerian maunya kita buat RPP 1 lembar. Nah, jadi dalam RPP 1 lembar itu bukan berarti penilaian dihilangkan. Yang tadi kan penilaian itu sudah diserahkan ke guru masing-masing. Terserah guru mau buat dengan format apa, tetapi penilaian itu sebenarnya ada, tapi kita tidak tuangkan itu di sini. Hanya RPP ini kita sederhanakan saja supaya tidak makan banyak kertas. Mungkin seperti itu ya Mas. Tetapi sebenarnya itu ada. Kalau memang guru sudah paham, ya apa kita tidak mencantumkan itu. Intinya gurunya sudah paham. Di bawah saya tetapkan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang ada. Itu ada 3, menjelaskan hasil translasi sebuah titik dan bangun. Materi yang kita berikan itu setidaknya itu harus menyangkut dengan kontekstual yang ada dan kekinian. Baru ini. Jadi di sini sebenarnya yang paling penting kegiatan berdiferensiasi itu RPP berdiferensiasi itu kelihatan sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di RPP 1 lembar kan yang ada ini toh, yang paling penting itu adalah proses kegiatannya itu seperti apa. Nah, di sini kan tadi saya sudah membuatnya itu berdasarkan problem based learning, model pembelajarannya. Nah, sekarang saya tunjukkan di mana berdiferensiasinya itu ada di mana. Nah, kalau ini kan fase pertama dalam problem based learning itu adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi guru di sini memberikan stimulus berkaitan dengan masalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, memberi salam dan mempersilahkan seorang siswa untuk berdoa. Lalu yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3, sebagai apresiasi, siswa mengamati video dan gambar yang ditampilkan pada media PowerPoint yang diberikan dan diberikan pertanyaan. Jadi ini berkaitan dengan materi yang akan saya bahas. Jadi yang video yang akan ditampilkan itu
kalau yang tujuan. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Itu adalah fase-fase dari proses learning di fase yang pertama. Karena masuk dalam kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan ini disinilah proses diferensiasinya ada. Jadi fase 2 mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, yaitu di situ ada kelompok A, B, C. Nah, ini saya buat berdasarkan kesiapan belajar siswa. Karena di matematika agak lebih nyangkutnya ke sini, lebih bagusnya ke sini. Jadi saya melalui kebutuhan belajar tadi, saya petakan siswa berdasarkan 3 ini. Jadi di kelompok A, murid-murid yang telah memahami bagaimana mengimplementasikan proses perubahan translasi dan siap untuk diberikan tantangan untuk menggunakan konsep perubahan translasi dalam penyelesaian. Jadi ini yang anak-anak sudah paham. Saya bagi ke dalam 3 kelompok. Baru yang B, murid-murid yang sebenarnya telah cukup memahami bagaimana proses mengimplementasikan proses perubahan translasi, namun masih kesulitan dalam penyelesaiannya. Jadi yang kedua, ini murid-murid yang dia tahu konsep, dia paham proses perubahannya seperti apa, tetapi ketika diberikan soal masih salah-salah dalam penyelesaian. Ini bagian yang kedua. Kelompok C adalah murid-murid yang masih kesulitan memahami tahapan perubahan translasi. Ini konsep pun dia belum paham. Nah, sebenarnya guru bekerja lebih banyak di kelompok C ini. Baru masuk pada yang kedua, guru menyajikan materi pembelajaran tentang transformasi geometri jenis translasi. Jadi di sini untuk proses pembelajaran saya tetap satu kali menjelaskan. Jadi materinya sama, berdiferensiasinya itu pada produk. Jadi saya tetap menjelaskan materi yang sama, tetapi tugasnya yang berbeda berdasarkan tingkatan yang anak-anak bisa. Yang materi yang saya bisa. Yang ketiga, guru memberikan tempat kerja sesuai dengan tingkat kesiapan siswa dalam belajar serta meminta siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Nah di sini kan berdasarkan kelompok yang kita sudah bagi, berarti tugas yang kita bagikan ke siswa ke 3 kelompok di atas itu juga berbeda. Soalnya tidak sama. Jadi saya tidak akan memberikan soal di kelompok A kepada kelompok C, karena di kelompok C itu anak-anak yang berusia dapat tantangan. Jadi soalnya tetap berbeda. Nanti ada soalnya. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual kelompok. Jadi untuk kelompok A, guru memantau pekerjaan kelompok. Jadi bukan berarti karena dia sudah paham kita biarkan, tapi tetap ada pemantauan. Baik, untuk kelompok B, guru memantau dan memberikan bantuan serta bimbingan seperlunya sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi hanya seperlunya saja. Kalau mereka mengalami kesulitan, kita tetap ada untuk memberikan bantuan. Yang C, guru memberikan tambahan pembelajaran secara eksplisit tentang menyajikan data dan bentuk tabel dan diagram garis dan memberikan scaffolding. Jadi scaffolding ini dukungan secara terstruktur. Jadi bukan hanya sekedar, jadi kita wajib membimbing mereka dari awal sampai menemukan hasil. Itu maksud dari scaffolding. Secara terstruktur dalam proses penyajian kerja kelompok. Itu dalam proses kerja kelompok. Sekarang yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi siswa menyiapkan lembar jawab kerja kelompok dan menentukan perwakilan kelompok untuk menyajikan lembar kerja kelompok. Jadi di sini sudah masuk yang berdiferensiasi produk. Produk yang dihasilkan kelompok kan pasti beda, karena soal yang saya berikan kepada mereka atau lembar kerja yang saya bagikan juga kan berbeda. Jadi berarti produk yang dihasilkan juga berbeda. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara runtun, sistematis, santun, dan hemat waktu. 3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompoknya. Ini disesuaikan dengan pembelajaran based learning.
masuk ke fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi setiap kelompok. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan siswa pada kesimpulan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram garis. Guru memberikan evaluasi sesuai dengan kebutuhan kesiapan mereka. Jadi bukan produk ya, konten yang saya berikan di sini ada 2. Pertama, yang mau diberikan kepada anak di saat mereka kerja kelompok. Kedua, di evaluasi ini saya juga tetap memberikan soal yang nantinya akan mengukur lagi. Jadi soal ini akan mengukur di setiap kelompok itu bisa saja kan ada juga yang kurang. Nah, jadi evaluasi ini untuk mencari tahu lagi. Nah, di sini yang saya bilang tadi asesmen formatif tadi, jadi penilaian berkelanjutan lagi. Jadi supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa tahu lagi kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada anak. Baru menutup. Sekarang saya ulang jelaskan di sini berkaitan dengan penilaian. Jadi di sini ada penilaian sikap, observasi terhadap sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Jadi ini kegiatan observasi. Format penilaiannya pengetahuan, menunjukkan pengetahuan tentang transformasi geometri jenis translasi, keterampilan mendemonstrasikan dan menyajikan cara menyelesaikan transformasi geometri jenis translasi secara tepat dan sistematis. Nanti, penilaian ini juga disesuaikan dengan KKM yang setiap guru mata pelajaran. Jadi kalau KKM-nya 70, ini karena KKM matematika di kelas 970, makanya itu kurang dari sama dengan 69, berarti dia kurang. Lebih besar dari 69 berarti 70 ya. Lebih besar dari 69 berarti 70 sampai 79 cukup. Kalau ini kan mungkin semua sudah bisa. Yang KKM itu dapat dari 100 kurang KKM dibagi 3. Intervalnya dapat ini. Untuk penilaian sikap. Nah, ini nanti penilaian sikap yang ada, kita tinggal checklist di sini nanti. Sudah? Ini berkaitan dengan penilaian sebenarnya. Nah, ya ini yang saya maksud tadi, penilaian ini yang diserahkan kepada masing-masing untuk mengetahui ada tidak peningkatan ketika kita memberikan pembelajaran diferensiasi kepada siswa tersebut. Kurang lebih ini yang berkaitan dengan RPP berdiferensiasi. Ke bawah-bawahnya ini tinggal format-format penilaian yang saya berikan kepada anak-anak. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Kalau ada tanggapan dan pertanyaan, saya silakan. Kesimpulan akhir yang saya tangkap bahwa yang kita belajar hari ini, kita tidak belajar RPP, tapi kita lebih belajar strategi. Ya. Jadi bukan RPP diferensiasi, tapi strategi diferensiasi. Karena saya lihat dari atas sampai bawah, seperti penjelasannya tadi, tetap RPP yang sudah kita pelajari. Kalau ini hanya pas berhadapan dengan siswanya, kita terapkan RPP ini sesuai dengan minat atau juga kemampuan dari siswa, sehingga strateginya diferensiasi. Soal struktur RPP-nya masih sama. Dan kalau kita lihat dari awal, menurut saya ini mungkin bisa membuat siswa sedikit berangkat dari karena kita akan membuat pendekatan berdasarkan kemampuan. Dan yang saya lihat juga di sini, kita baru bisa berkategori siswa, mungkin tidak langsung. Ya, misalnya saya mengajar di kelas 2. Seperti apa dia di kelas 1, saya tidak punya pemahaman. Mungkin diferensiasi baru bisa dibuat di pertemuan kedua setelah pertemuan pertama, karena guru sudah punya bayangan anak-anak saya ini seperti apa kemampuannya. Nah, itu maksudnya strategi diferensiasinya itu bisa dapat kalau sudah mulai pertemuan 2, 3 dan selanjutnya. Karena kecuali kalau guru itu mengajar di 2 tingkat, misalnya saya mengajar di kelas 1 dan mengajar di kelas 2, mungkin di kelas 2 nya saya langsung bisa terapkan karena sesuai tahu
anak ini dulu seperti ini waktu di kelas rendah. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Terus saya tanggapi dulu ya, tanggapan dari Pak Ian. Jadi memang benar, bagaimana kita bisa tahu minat dan profil serta kesiapan siswa kalau kita belum bertemu anak. Jadi tetap pembelajaran diferensiasi itu memang kita harus ada pertemuan dulu. Sebagai dasar misalnya kalau kita membuat pembelajaran diferensiasi, sebenarnya kan kalau ini RPP juga saya buat itu berdasarkan pemetaan yang sudah saya buat sebelumnya. Karena saya juga kan sudah masuk beberapa satu semester di anak-anak ini. Jadi setidaknya saya sudah tahu anak ini mampunya seperti apa. Nah, jadi kita bisa juga memakai penilaian yang seperti Topian tadi, tingkatan waktu kita mungkin mengajar di kelas 7, baru kita terapkan itu di kelas 2. Atau tidak, pertemuan sebelumnya itu bisa menjadi dasar untuk kita menyusun RPP bagi diferensiasi. Karena kan tadi saya sudah bilang bahwa RPP ini juga bukan model pembelajaran, tetapi dia strategi yang kita buat masukkan ke dalam RPP-nya kita. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Pas. Kegiatan dari atas profil sekolah pendidikan lalu pembelajaran kelas 8 sebenarnya lalu materi berikutnya adalah peran sebagai religius atau waktunya 9x40 menit. Kemudian kompetensi inti yang dia berbaca 1 dasarnya saya akan fokus seterusnya ke indikator. Jadi kita fokus saja ke indikator pertemuan pertama yang akan kami bahas, yaitu menjelaskan siapa. Artinya nanti kalau misalnya kami menanggapi kepastian belum tentu seperti itu. Jadi yang kami tanyakan langsung ke Bapak saja. Apakah memang ini sudah pas? Tinggal jelaskan. Nah, kalau yang RPP yang sudah disusun sama Topian, tadi kita juga sudah konsultasi dengan tukang pendapat. Kalau yang dalam RPP yang sudah disusun Topian ini sudah kelihatan bahwa dia diferensiasinya itu pada proses. Karena pendekatan yang Topian lakukan ketika kelompok tadi kan berbeda. Jadi dari RPP yang Topian buat ini itu berdiferensiasinya itu pada proses. Tetapi isi materinya itu atau konten yang diberikan kepada anak itu sama. Jadi kalau kemarin RPP yang sudah saya tampilkan itu, saya buatnya berdiferensiasinya itu ada 2. Pada kontennya tetap sama, prosesnya berbeda, sedangkan pada produk yang dihasilkan juga berbeda. Jadi itu bedanya mungkin RPP yang saya susun kemarin dengan yang ditampilkan oleh Topian. Nah, yang ditampilkan Topian ini adalah diferensiasinya itu terlihat pada proses atau pada pendekatan yang dilakukan pada 3 kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan kesiapan belajar. Mungkin lebih kurangnya. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Ya, jadi ini adalah diferensiasi yang melakukan yang berbeda di bagian kegiatan inti pembelajaran. Ya, artinya untuk
kelompok A misalnya ya, A adalah murid-murid yang telah bagaimana mengimplementasikan ya. Artinya mereka belum membuat atau mengimplementasikan, belum melakukan menentukan informasi dan belum ya. Begitu. Artinya berdasarkan dugaan kita itu sudah bisa. Itu sudah bisa. Terus kita kelompokkan itu. Nah, cara pendekatan kita sudah kasih memberikan itu teksnya itu. Memang tidak. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Apakah hanya konten? Apakah bagaimana dengan prosesnya? Apakah tidak ada perbedaan antara mereka, sama prosesnya atau tidak? Ya. Kalau di prosesnya itu tadi, ya kalau kita sudah kelompokkan itu yang jelas prosesnya itu berbeda, terutama dalam pendekatan. Ya, namanya juga kan ya. Nah, coba jelaskan prosesnya seperti apa, jelaskan supaya teman-teman tahu. Jangan ada siswa yang dibantu sebagiannya, ada siswa yang dibantu mulai dari awal sampai akhir. Sehingga menurut saya pertanyaan yang disampaikan di sana itu semuanya sama berlaku untuk ketiga kelompok. Yang berbeda di sana hanya pendekatan ada siswa dari tiap kelompok itu bisa mencapai pada indikator, semua indikator sudah saya bilang tadi. Dan ini ada kesamaan antara kami dengan Bapak Indonesia, yaitu bahwa yang diberi ini hanya pendekatan pada siswa yang mereka bisa mampu menguasai, tapi soal konten itu tetap sama. Itu menurut saya. Kita kembali ke tutor. Tutor, apakah materi yang sudah disajikan di dalam cocoknya melakukan pendekatan diferensiasi konten, proses atau seperti apa? Itu menurut pengamatan dari tutor. Dari materi yang sudah disajikan ini,